Halo guys, selamat datang kembali di channel Indikator Saham. Kembali lagi, saya akan membahas salah satu metode BSJP. Jadi saya pernah lihat ada sebuah konten YouTube yang bilang bahwa BSJP bisa dilakukan dengan menggunakan metode Golden Cross, SMA 5 dan SMA 20. Jadi saya tertarik untuk membahas ini dan saya share kepada kalian supaya kita tambah pengetahuan dan buat hiburan aja. Jadi jangan serius-serius ya guys. Sebelum kita mulai, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Kalian bisa tonton video-video saya yang lain, link ada di deskripsi, atau kalian bisa lihat-lihat video-video dalam channel ini. Ada juga beberapa video tentang BSJP dengan metode yang berbeda-beda. Selanjutnya, sebelum kita membahas yang rumit-rumit, saya akan terlebih dahulu sedikit menjelaskan mengenai Simple Moving Average atau disingkat SMA. SMA artinya rata-rata pergerakan sederhana dalam kurun waktu tertentu. SMA 5 artinya rata-rata pergerakan sederhana dalam 5 hari. Sebagai contoh, hari Senin harganya 10, hari Selasa harganya 11, hari Rabu harganya 12, Kamis 13, Jumat 14. Jadi, SMA 5 sama dengan 10 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 14 dibagi 5. Karena ada 5 hari yang kita jumlahkan, sehingga sama dengan 60 dibagi 5 sama dengan 12. Kemudian Golden Cross SMA 5 dan SMA 20 artinya garis SMA 5 memotong ke atas garis SMA 20. Dan biasanya saham dianggap mulai bullish saat terjadi Golden Cross SMA 5 dan SMA 20. Selanjutnya akan saya bahas kriteria saham yang bisa digunakan untuk BSJP. Kriteria yang pertama, nilai transaksi hari ini lebih dari 20 miliar. Ini opsional ya guys. Kalian bisa ubah-ubah angkanya. Kalau menurut kalian terlalu besar, ya kalian tinggal bisa kurangi. Wah, 20 miliar terlalu besar, nanti jumlah sahamnya terlalu sedikit. Ya kalian tinggal ganti aja menjadi 10 miliar. Kriteria yang kedua, hari ini SMA 5 lebih dari SMA 20. Berarti garis SMA 5 hari ini berada di atas garis SMA 20 hari ini. Kemudian kriteria yang terakhir, hari kemarin garis SMA 5 kurang dari SMA 20. Berarti garis SMA 5 berada di bawah garis SMA 20. Sehingga pada hari ini terjadi perpotongan garis SMA 5 yang tadinya di bawah garis SMA 20 menjadi berada di atas garis SMA 20. Selanjutnya, berikut ini adalah rumus screener DSI atau Data Saham Indonesia. Rumus DSI ini pertama kalian harus buat dulu judulnya. Sebagai contoh di sini saya memberi judul BSJP SMA 5 Cross SMA 20. Selanjutnya kalian bisa ketik kriterianya persis seperti yang sudah saya buat ini. Pref SMA 5 kurang dari Pref SMA 20, N SMA 5 lebih dari SMA 20, N value lebih dari 20B. Seperti ini aja, simple. Kemudian dari rumus yang sudah kalian buat ini, kalian bisa save, kemudian kalian aktifkan screenernya sehingga akan muncul hasilnya seperti yang berada di sebelah kanan ini. Ada 6 saham yang muncul. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara screening saham dengan menggunakan aplikasi dari sekuritas Mirai Asset atau NeoHodge Mobile. Caranya mungkin pada awalnya tampilan screen kalian seperti ini ya guys. Selanjutnya kalian bisa mulai mencari dengan klik tombol search stock, kemudian kalian pilih EZ Finder. Di sini ada beberapa pilihan. Kalian pilih yang golden atau dead cross. Kemudian di sini untuk
periodenya kita tetap daily, kemudian selanjutnya kita pilih 5 MA, kemudian di sini 20 MA untuk upward atau downwardnya ini tetap upward. Upward artinya untuk golden cross, sedangkan downward untuk dead cross. Setelah itu kita bisa load. Nah, ini sudah muncul, hanya saja di sini kekurangannya tidak menampilkan nilai transaksi pada hari itu. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu klik search stock lagi, kemudian kita pilih EZ Condition Search. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang paling atas, golden atau dead cross. Nah, di sini sudah tersetting secara default oleh Mirai, jadi kita tinggal load saja. Ini pun sudah ada value-nya atau nilai transaksinya. Kita bisa klik untuk mengurutkan dari yang paling atas. Hanya saja mungkin di sini tertulis 110 juta sekian. Padahal ini kita harus menambahkan 3 angka 0 di belakangnya. Jadi mungkin ini transaksinya ya sekitar 110 miliar. Terus ke bawah paling sedikit di sini ada sebesar 3 miliar saja. Jadi seperti itu cara screening dengan menggunakan aplikasi sekuritas Mirai. Selanjutnya, cara screening saham dengan menggunakan aplikasi atau web trading view. Kalau kalian sudah punya akunnya, mungkin tampilan awal screennya seperti ini. Kita bisa menambahkan screener saham. Jadi di sini ada beberapa menu, kalian pilih penyaring saham, kemudian kalian bisa tambahkan screenernya di bagian kanan bawah ini. Kalian masukkan, kalian bisa ketik moving average, kemudian kalian bisa cari rata-rata pergerakan sederhana atau simple moving average 5, kemudian kalian klik. Selanjutnya kalian juga akan pilih rata-rata pergerakan sederhana atau simple moving average 20, klik juga. Kemudian kalian cari harga volume dikali harga, kemudian kalian klik seperti ini. Sudah muncul, ada 3 screener di sini yang muncul. Kemudian kalian klik bagian SMA 5 ini, kemudian pilih memotong ke atas SMA 20. Nah, seperti ini. Kemudian pada volume dikali harga, ini kalian bisa maksimalkan seperti ini. Jadi ini sudah muncul untuk saham-sahamnya. Untuk memastikan bahwa saham ini transaksinya di atas 20 miliar, kalian bisa lihat kolom volume kali harga. Sebagai contoh, untuk ASI transaksinya 151 miliar, Petro 117 miliar, seperti itu. Kemudian coba kita akan lihat ASI memang terjadi golden cross ya guys. Nah, seperti itu guys. Selanjutnya, berikut adalah hasil backtest yang sudah dilakukan dengan menggunakan metode golden cross ini. Jadi ada beberapa saham yang masuk ke dalam hasil screener selama beberapa hari ya guys. Kenapa hanya sekian saja? Ya semata ini agar lebih gampang kelihatan ya guys. Kalau panjang-panjang ke bawah kita kesulitan untuk melihatnya, karena ini hanya contoh saja. Sekali lagi, kalau kalian pengen hasil yang lebih bagus, ya kalian bisa backtest mungkin 1000 hari ke belakang atau 10.000 hari ke belakang. Itu terserah kalian ya guys, dikembangkan sendiri. Kemudian kita coba untuk bahas satu persatu. Yang pertama adalah saham BBNI. BBNI ini terjadi golden cross ya guys di tanggal 20, tapi kemudian pada hari berikutnya gagal naik dan ternyata malah langsung turun dengan gap dan ditutup merah. Ini adalah contoh yang gagal. Kemudian tanggal 20 ada RMS ini tanggal 20 ada golden cross, kemudian hari berikutnya sempat naik hanya 2,32% dan ini pada hari itu ditutup merah juga. Mungkin kalau kalian penasaran chart per menitnya seperti apa, ya kalian kan bisa cek sendiri juga. Ini contohnya ya guys, ternyata hari itu juga dia langsung naik, nggak lama 1 menit awal langsung turun. Jadi ini kalau kalian tidak pasang auto sell, ya kemungkinan akan terlambat untuk mendapatkan cuan, malah berakhir jadi minus hari itu. Ini contohnya ya guys. Untuk RMS mungkin selanjutnya contoh yang naiknya agak tinggi ya guys. Di 19 Februari ada saham data 19 Februari golden cross, kemudian besoknya naik sampai 24,76%. Ini contoh yang sukses ya guys. Coba kalau kita lihat menit
per menitnya. Ini langsung naik. Jadi kalau enggak PSJP, ya mungkin pada saat open sudah langsung gap up seperti ini, sudah takut dengan risikonya ya guys. Jadi ini enggak ada turun dulu ya guys, dia langsung gap up naik. Kemudian ada juga saham TPIA tanggal 18. Ini ada golden cross, kemudian hari berikutnya naik 9,21%. Kemudian kalau kita lihat menit per menitnya, nah ini sudah mulai agak sulit ya guys. Kalau kita harus lihat satu persatu seperti ini, tanggal 18. Nah ini sudah nilainya sudah mentok nih. Untuk tanggal 18 hanya sampai jam 3 saja. Buat kalian yang mau, ya kalian bisa amati dan teliti sendiri, lakukan riset sendiri. Kalau memang itu kalian butuhkan untuk mengamati metode PSJP kalian. Jadi seperti itu guys. Ini naiknya 2%, 3%, 2%. Banyak juga gagalnya ya guys. Jadi dengan ini ada 21 transaksi, untuk yang sukses hanya 14, yang gagal 7. Tapi kalau kita lihat juga ya guys, ini untuk closingnya, jadi kebanyakan closingnya itu adalah merah pada hari itu. Jadi walaupun naik 2%, dia ditutup minus 0,7%, kemudian naik 4% ditutup 0, seperti itu. Jadi ini cukup berisiko untuk kalian yang niatnya PSJP tapi cari cuannya banyak. Ya ini kalau nggak disiplin ya nanti ujung-ujungnya malah jadi minus. Jadi seperti itu guys. Berikut ini adalah kesimpulan yang diambil menurut pendapat saya sendiri ya guys. Kalau menurut kalian, yaitu bisa saja berbeda. Kesimpulan yang pertama, dengan metode PSJP ini, kenaikan pada hari berikutnya itu tergolong kecil. Ada 1, sekian persen, ada 2, sekian persen. Padahal pada hari itu mayoritas closingnya merah. Jadi saham ini terlalu berisiko untuk PSJP. Kalau hari berikutnya mayoritas closing merah, ya berarti kalian lebih cocok beli di hari berikutnya pada saat merah dibanding pada saat terjadi golden cross. Dan mungkin saham ini lebih cocok dibeli untuk swing saja, karena dengan terjadi golden cross dalam jangka waktu menengah, saham ini cenderung bisa naik. Dan yang terakhir, dari apa yang saya sharing di sini, rumus yang sudah saya kasih, hasil backtest yang sudah saya sharing, dan lain sebagainya, kalian bisa silakan diteliti dan dikembangkan sendiri, baik itu candlenya, apakah candlenya kalau pagi turun dulu baru naik, atau naik dulu baru turun, yaitu silakan kalian teliti sendiri, dan rumusnya dikembangkan sendiri. Misalkan 20 miliar terlalu besar, turunkan jadi 10 miliar, atau jangan pakai SMA 5 lah, pakai SMA 10 dan SMA 50 ditambahkan dengan indikator lain, misalkan MACD-nya juga cross, atau CCI-nya juga cross angka 100 misalkan. Jadi dengan itu kalian bisa mendapatkan rumus sesuai dengan yang kalian inginkan. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.